Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Masih tetap semangat? Coba semangat pagi. Pagi. Yes, Jos. Iya, sudah semangat anak-anak? Baiklah, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah pelajaran kita hari ini kita buka dengan bacaan doa. Doa akan dipimpin oleh teman kita yang datangnya paling awal. Siapa ya kira-kira teman kita yang tadi datangnya paling awal? Iya, silakan Mbak Silvi dipimpin doanya. Terima kasih Mbak Silvi sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh teman kita yang paling tertib dan paling rapi. Siapa ya kira-kira ya? Oh, itu Mas Zaki. Silakan Mas Zaki dipimpin Indonesia Rayanya. Terima kasih Mas Zaki sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, seperti pembiasaan kita pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, marilah kita membacakan surat-surat pendek. Nah, karena kali ini kita membahas tentang materi ikhlas. Nah, materi ikhlas, jadi nanti surat yang dibaca adalah surat Al-Bayyinah. Ya. Surat Al-Bayyinah akan dipimpin oleh teman kita Rara. Silakan Mbak Rara dipimpin. Terima kasih Mbak Rara. Baiklah anak-anak, masih ingat dengan pelajaran kita beberapa minggu kemarin? Tentang apa? Ayo kira-kira. Iya, pinter. Pelajaran kita yang kemarin tentang sikap sederhana. Masih ingat? Iya, pinter. Sebentar, saya search dulu. Sikap sederhana adalah apa? Masih ingat anak-anak? Iya, sederhana itu adalah tidak membelanjakan harta, tidak berlebih-lebihan, namun tidak lantas menjadi kikir atau bakhil. Jadi, hidup sederhana itu adalah di antara keduanya. Masih ingat ya berarti pelajarannya tentang minggu kemarin, hidup sederhana? Baiklah, pintar. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pelajaran tentang mari ikhlas beramal. Sebelumnya akan Bu Muna sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu, jadi untuk kali ini hanya KI 3 dan KI 4 yang kita jalankan. Yang pertama yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat mengemukakan dalil nakli mengenai perilaku ikhlas beramal dengan lancar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengklasifikasi ciri-ciri perilaku ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah melihat PowerPoint dan video pembelajaran, siswa dapat merumuskan manfaat perbuatan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk yang KI 4, yang pertama, setelah kegiatan bermain peran atau role playing, siswa dapat mensimulasikan bermain peran sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat mempraktekkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anak, coba di sini Bu Muna punya gambar. Nah, silakan diamati
gambar berikut ini. Kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Nah, yuk silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Diisi di kertas yang sudah disediakan sama Bu Muna ya. Yang pertama, itu ada gambar apa, Nak? Iya, pinter. Itu ada gambar Pak Haji. Kemudian yang kedua, ada gambar orang yang sudah membaca Al-Quran, kemudian mengupdate-nya dalam status. Nah, yang ketiga, orang yang sudah beramal. Yang keempat, itu juga lagi selfie setelah bersedekah. Nah, pertanyaannya, yang pertama, bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan kebaikan, kemudian mengupdate story-nya di media sosial? Yang kedua, memberikan amal jariah di masjid, kemudian mengumumkan amal jariahnya untuk mendapatkan doa. Apakah itu termasuk perbuatan ikhlas? Ya, baiklah anak-anak, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Akan saya kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi ya. Ya, nanti masing-masing perwakilan kelompok bisa menyampaikan jawabannya di depan teman-temannya. Ya, terima kasih. Sudah selesai? Baiklah, pinter. Masing-masing kelompok pinter sudah mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Iya. Jadi intinya apa anak-anak kegiatan ikhlas itu? Ikhlas adalah melakukan sesuatu hal dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah, bukan puja dan puji atau kedudukan mulia di mata manusia. Ikhlas itu ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain dan melupakannya karena tidak ingin balasan dalam bentuk apapun. Tujuannya semata-mata karena ilahi Robbi. Ya, anak-anak tentu pernah melakukan contoh perbuatan ikhlas. Nah, contoh ikhlas pertama, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Apa saja sih manfaat positif dari perilaku ikhlas? Nah, yang pertama, apa ya kira-kira ya? Iya, pinter. Mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yang kedua, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi yang baik, yang kuat. Yang keempat, mendapatkan ridho Allah. Iya, barangkali anak-anak punya pendapat lain tentang nilai positif dari ikhlas? Iya, pinter. Mbak Rara pinter sudah mengungkapkan pendapatnya. Terus, bagaimana sih kita membiasakan perilaku ikhlas itu? Nah, yang pertama, selalu tentang pentingnya ikhlas. Karena amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas akan sia-sia dan merugi. Yang kedua, tetap melakukan ibadah walaupun mendapat celaan dari orang lain. Ketiga, hendaknya ibadah yang kita lakukan diniatkan semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang keempat, tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji oleh orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Jadi, intinya ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilakukan dengan ikhlas. Baiklah, anak-anak, ini ada termasuk ciri-ciri orang yang ikhlas beramal. Yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin karena semata-mata tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga,
tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Setelah anak-anak melakukan kegiatan ikhlas, pasti kan ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya manfaat kita melakukan sikap ikhlas itu? Iya, pinter. Yang pertama, apa tadi? Ikhlas hidup lebih tenang dan damai, pinter. Yang kedua, ikhlas itu penawar penyakit hati. Iya. Terus yang ketiga, apa ya? Hidup bisa lebih bahagia kalau kita ikhlas karena menjalankan kebaikan terhadap alam dan sesama. Yang keempat, ikhlas meningkatkan kesabaran kita. Ikhlas juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Iya, itulah tadi anak-anak materi kita tentang ikhlas. Baiklah anak-anak, silakan diskusi bersama kelompoknya, dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan bersama kelompoknya ya. Apa itu ikhlas, apa itu ciri-ciri orang yang ikhlas, kemudian manfaat hidup ikhlas, gitu ya. Silakan dikasih Bu Muna waktu 5 menit. Nah, karena tadi sudah melihat tayangan PowerPoint-nya Bu Muna, jadi anak-anak bisa langsung menjawab. Ya, anak-anak yang bisa silakan ketua kelompoknya atau yang mewakili yang berani maju untuk mengungkapkan hasil diskusinya. Iya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah selesai. Iya, baiklah. Terima kasih anak-anak yang sudah presentasi hari ini. Pinter-pinter semuanya. Sudah ngerti semuanya tentang ikhlas. Nah, sekali lagi ini Bu Muna ada tayangan video. Nah, silakan anak-anak dilihat dulu ya videonya ya. Setelah itu anak-anak bermain peran. Belajar tentang mari ikhlas beramal. Anak-anak, apa itu ikhlas? Ikhlas artinya bersih, jernih, suci dari kotoran atau pencemaran. Sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau pamrih, tetapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan perbuatan hati anak-anak, karena ikhlas itu letaknya ada di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, berikut ini contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ikhlas dalam beramal. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua amal perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ayat 162. 2. Ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugas. Ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugas adalah tanggung jawab yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Maka jika kamu diberikan tugas, hendaknya diselesaikan dengan tepat dan ikhlas.
Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas merupakan perilaku terpuji yang dimiliki oleh setiap muslim. Tugas seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Saat guru memberikan tugas kepada muridnya, maka sang murid harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan ikhlas. Saat ibu menyuruh kamu membereskan tempat tidur atau menyapu agar rumahmu bersih, hendaknya kamu melaksanakan tugas rumah tersebut dengan baik dan ikhlas. Ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dan kesulitan kepada manusia. Tetapi perlu diingat, Allah memberikan kesulitan sebagai ujian untuk menjadikan manusia lebih hebat dan tangguh. Allah akan memberikan ujian tidak melebihi kemampuan yang dimiliki seorang manusia. Jika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh mengeluh dan menentang terhadap Allah. Harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Tentu akan ada hikmah baru yang tersembunyi bagi diri kita. Cara melatih diri agar menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. 1. Tidak merasa puas dengan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya, selalu merasa khawatir jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak mengharapkan pujian orang lain karena termasuk riya. Riya artinya menunjukkan amal untuk mengharap pujian orang lain. 3. Menyembunyikan dan tidak menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain, kecuali agar amal tersebut diteladani. 4. Teguh beramal artinya terus-menerus dan tidak terputus mengerjakan amal kebaikan, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap ikhlas. 1. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati kita tenang dan tidak terbebani. 3. Selalu semangat dalam melakukan tugas. 4. Melatih diri menjadi anak yang sabar. 5. Menjadi anak yang jujur dan amanah. Sekarang, diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda. Ya anak-anak, itulah tadi materi kita tentang ikhlas. Sekarang anak-anak bersama kelompoknya, silakan dilihat dari LKPD yang sudah dibagikan Bu Muna. Anak-anak bisa mempraktekkan sikap ikhlas atau sikap terpuji yang ada di LKPD tersebut. Ya, silakan dipelajari dulu LKPD-nya, kemudian dipraktekkan bersama-sama temannya. Silakan anak-anak yang sudah siap, boleh maju. Iya, terima kasih kelompok Bunga sudah mempresentasikan materi ikhlas pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah anak-anak untuk kelompok Bunga. Iya, selanjutnya kelompok Merpati. Iya, silakan dipresentasikan. Iya, terima kasih kelompok Merpati. Baik, pinter-pinter semuanya anak-anak sudah bisa memerankan tentang perilaku ikhlas ya. Berarti nanti harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk para kelompok yang sudah
menerapkan, mempraktekkan tentang perilaku terpuji, sikap ikhlas. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang sikap ikhlas. Kira-kira bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang? Iya, alhamdulillah senang. Kenapa kok senang? Oh iya, bisa belajar tentang tokoh-tokoh yang sudah memerankan perilaku ikhlas gitu ya. Iya, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk LKPD selanjutnya dikerjakan di rumah boleh. Untuk evaluasi nanti bisa dikumpulkan untuk minggu depan, ya. Bisa minta pertolongan ayah bundanya di rumah boleh, dikerjakan sendiri juga boleh. Tapi kalau memang butuh bantuan boleh minta tolong keluarganya atau ayah bunda di rumah, ya. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jangan lupa belajar di rumah ya, biar tambah pinter dan sukses. Terima kasih anak-anak. Marilah acara ini untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Imron untuk dipimpin doanya. Iya, terima kasih Mas Imron. Iya, anak-anak, sekian dari Bu Muna. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Muna. Iya Pak. Iya. Oke, baik ya, bersama kita ya Mas ya. Iya Pak. Bu Munah ini penjelasan ini menyampaikan materi ikhlas kelas 5 Bapak. 5 Iya. SDMI ya. Kelas 5 SD, SDN Pak, SD negeri Pak. Baik. Iya. Saya ingin tahu, coba jelaskan bagaimana cara Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Menyusunnya dari indikator Bapak. Dari di RPP itu kan ada kegiatan inti. Dari kegiatan inti ada kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar itu nanti bisa kita turunkan indikator pencapaian kompetensi. Dari indikator pencapaian itu nanti bisa kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Gitu Pak. Sebentar, kok tadi Bu Muna menyebut kegiatan inti ya. Coba dijelaskan lagi Bu, di step-stepnya Bu. Kegiatan inti pembelajaran saya. Bukan kegiatan inti, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu Muna ini menyusun tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran dari indikator. Indikator Pak. Indikator kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Terus dari mana indikator itu? Coba secara lengkap Bu. Misalkan kita punya kompetensi dasarnya meyakini bahwa ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Kemudian kita bisa menurunkan KD itu menjadi beberapa indikator. Contohnya untuk indikator KI1, terbiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah sebagai cerminan dari iman misalkan. Kemudian indikator yang kedua, menunjukkan perilaku bersyukur sebagai wujud meyakini bahwa ikhlas beramal cerminan dari iman, misalkan seperti itu. Dari indikator itu nanti kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Itu Pak. Yang Ibu maksudkan itu adalah indikator apa? Indikator dari KD, indikator pencapaian kompetensi dari KD-nya Pak. Indikator pencapaian kompetensi. Iya. Oke, baik. Terus pilihan kata Bu. Coba. KKO-nya untuk bukan KKO-nya Bu, tapi pilihan kata subjeknya. Jadi apa sih yang ada dalam tujuan pembelajaran itu? Komponen-komponennya apa saja? ABCD Pak. Apa itu? Pokoknya intinya itu ada siswa, kemudian B-nya itu
audiens, hanya audiens Pak ya, siswa, kemudian B-nya itu behavior, maaf nggak bisa menyebutkannya. Kemudian yang C itu kondisi, yang D itu biasanya degree. Jadi contohnya untuk tujuan pembelajarannya misalkan setelah mengikuti setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning itu apa Bu? Itu termasuk audience, condition atau degree? condition Pak. Condition. Iya. Bukan degree-nya. Degree-nya itu dengan benar. Degree-nya dengan benar. Audiennya mana Bu? Siswa. Itu Ibu mengapa milih kata siswa? Karena kan sama saja, peserta didik siswa kan sama. Kalau anak yang di sekolah kan namanya siswa Pak. Ibu pernah tahu ada demo-demo tentang gender Bu? Iya, ada siswa dan ada siswi. Tapi kebanyakan kebanyakan jadi, sekarang itu istilahnya itu bukan lagi siswa karena di situ tidak ada representasi siswi. Ya, jadi perubahan kata atau pilihan kata yang dipilih bahkan oleh nasional itu bukan tanpa sebab loh Bu. Jadi itu tidak boleh asal misalnya siswa ya. Kalau mau lengkap siswi juga. Makanya kenapa sih LKPD-nya itu kenapa tidak LKS? Mengapa harus disebut LKPD? Karena ingin menjaga dari bahwa ini sudah bebas dari sensitif atau ini sensitif dengan isu-isu dalam gender gitu Bu ya. Jadi bukan menggunakan siswa tapi menggunakan peserta didik. Jadi itu bukan sekedar sama. Sekarang kan kalau Ibu menerima siswa baru apa namanya? Peserta didik. Nah, iya kan? Peserta didik. Penerimaan peserta didik baru ya, PPDB. Itu bukan asal dirubah saja, tapi ada sosiologi historisnya itu Bu ya. Oh, iya. Kemudian ini Bu, bagaimana ceritakan Ibu cara menyusun penilaian? Boleh sambil share screen ya Pak? Boleh. Pak. Boleh. Jadi untuk yang KI 1 tentang sikap spiritual, di sini saya mengambil tentang jurnal sikap spiritual. Jadi yang saya amati adalah ketaatan beribadah dan bersyukurnya. Jadi ini untuk jurnal kelas. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri ini sikap yang diamati adalah sikap ikhlas. Di situ ada rubrik-rubriknya, ada komponen-komponennya. Mana yang pertama, saya suka memuji diri sendiri. Saya melakukan sesuatu karena Allah. Saya melaksanakan tugas piket tanpa ingin dipuji. Saya membantu guru membawakan peralatan mengajar dengan tulus. Saya rela menyerahkan uang jajan untuk infak. Saya rela mengerjakan sesuatu asal dipuji orang lain. Saya mau membantu orang lain jika diberi orang. Oke, di baik. sini Dan nanti seterusnya Bu ya. Ini iya. Sebentar, ini bagaimana caranya Ibu menilai dengan menggunakan rubrik ini? Ada penilaian diri dan ada penilaian antar teman kan Pak. Nanti setiap anak nanti dikasih lembar ini. Untuk yang penilaian diri akan dibagikan lembar penilaian dirinya. Kemudian untuk penilaian antar teman ya gitu dikasihkan semacam lembaran juga.
untuk penilaiannya. Jadi untuk saya ini nanti menilainya di KI 3 dan di KI 1 yang jurnal tadi. Sama sikap sosialnya yang di jurnal. Berarti untuk KI satunya dinilai oleh diri sama teman. Y. Guru nilai 3. Yang 3 itu yang bagaimana, Bu? Yang K3 apa namanya? KD3 itu. KD3-nya kan nanti ada tes tulis ya, Pak. Di situ sini ada kenapa? Di RPP jenengan ada enggak? Ada setelah tanda tangan pengesahan kepala sekolah di lampiran 1 ada kisi-kisi pengetahuannya, penilaian pengetahuan. Di halaman berapa ya? Sebentar saya lihat dulu halamannya. Oke, di situ ada, Bu, ya, saya sudah lihat. Iya. Oke, baik. Saya tanya yang lain, Bu. Ini yang terakhir, Pak, ya. Iya. Ibu ini menggunakan problem based learning. Iya. Karena tadi itu banyak yang menggunakan discovery learning. Apa sih, Bu, problem based learning itu? Pembelajaran berdasarkan masalah. Di sini karena pembelajaran berbasis masalah ya, Bu, ya. Iya, iya. Pembelajaran Ibu mana kategori based learningnya itu? Yang tadi saya menampilkan gambar tentang orang-orang yang selfie setelah beramal kemudian selfie, kebanyakan di yang kita alami sekarang di zaman sekarang kan setelah beribadah atau beramal apapun diupload di media sosial, di status WA atau yang lainnya. Nah itu nanti dikaitkan dengan sikap ikhlas, ngoten. Itu termasuk sikap ikhlas apa tidak, ngoten. Itu di PPT ya, Bu, ya? Iya, di PPT yang saya share tadi. Di materi juga ada, Pak. Di materi, Pak. Yang jenengan upload dengan yang jenengan sampaikan itu beda ya, Bu, ya? Itu saya upload berbeda, Pak, karena ukuran filenya itu kan ada RPP dan ada upload lainnya. Yang untuk PPT-nya dan LKPD-nya di-upload lainnya, yang RPP mulai dari RPE dan penilaian itu di yang atas itu, upload yang pertama dan yang kedua ada. Dua-duanya ada saya isi di situ. Tapi di ini kok nggak ada, Bu? Di mana? Di yang jenengan upload itu nggak ada ya? Yang di PPT ada, Pak, di tengah. Kemudian di materi juga ada, di bawahnya penilaian itu ada. Saya share screen lagi ya, Pak, untuk RPP-nya. Coba ya, terakhir. RPP. Yang saya upload ya, Pak? Iya, yang diupload. Yang diupload itu kan yang dibagi dengan orang lain kan? Iya. Ini, Pak. Ini di PPT-nya. Halaman berapa itu? Halaman 10 yang di-upload lainnya. Kan di situ ada dua komponen untuk upload RPP dan upload lainnya. Ini yang di baris keduanya, yang di kolom kedua. Oke, baik. Baik, sudah di take down, Bu, share screen-nya. Oh, nggih. Sampun nggih, Pak. Baik. Ibu, untuk problem based learning sama discovery learning itu ada hal-hal yang sifatnya mencari masalah ya. Nggih. Hal-hal yang mencari masalah. Bedanya kira-kira apa, Bu? Masalah yang ada di discovery learning sama di problem based learning. Kalau discovery learning itu mencari penemuan. Jadi mencari ide sama-sama. Iya. Kalau space itu kan nanti tahapannya ada orientasi terhadap masalahnya. Jadi yang diberikan masalah. Kemudian ada organisasi belajarnya. Kemudian yang ketiga ada tahapan ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Terusan keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Kemudian, kalau problem based learning? Itu tadi yang based learning, Pak, yang saya sampaikan. Problem based learning?
Iya, yang saya sampaikan ada 5 tahapan. Tahap 1 apa? Tahapan based learning ya Pak. Yang pertama orientasi Tahapan based terhadap learning, Bu, problem based learning. Kalau based learning itu banyak sekali, Bu. Semuanya based learning, ada project based learning, ada problem based learning, ada discovery based learning, jangan-jangan inquiry itu juga based learning juga. Jadi Ibu tidak boleh menyatakan hanya tahapan dari based learning. Based learning itu banyak sekali ininya. maaf Pak, tahapan problem based learning. Nah, Ya, itu ada 5 tahapan. Yang pertama orientasi terhadap masalah. Kemudian yang kedua ada organisasi belajar. Jadi peserta didik difasilitasi oleh guru untuk mengklarifikasi permasalahan nyata yang telah ditemukan. Kemudian tahapan ketiga itu ada penyelidikan baik yang dilakukan individual maupun kelompok. Jadi peserta didik mengidentifikasi beberapa permasalahan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat penyajian hasil penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah dengan cara mempresentasikan hasil diskusinya. Itu yang problem yang dipresentasikannya apa, Bu? hasil diskusinya tadi. Kan tadi saya Iya, sudah hasil diskusinya itu secara spesifik apa? hasil evaluasinya Pak, analisisnya, presentasi kerja kelompoknya itu. Karena ini problem based learning, yang dipresentasikan itu adalah pemecahan masalahnya dan tahapan pemecahan masalahnya, Bu. Ya, jadi bukan sekedar hasil diskusi. Nanti kalau yang didiskusikan itu masalah dan masalahnya belum ketemu solusinya, maka mereka yang didiskusikan adalah ketika mereka kebingungan dalam mencari solusi. Padahal maunya kan tidak seperti itu. Maunya adalah mereka itu mempresentasikan hasil keputusan kelompok terkait dengan solusi. Ini loh, kalau ada orang selfie seperti ini, itu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah, gitu loh, Bu. Iya. Jadi yang didiskusikan itu atau yang dipresentasikan itu berbeda di masing-masing based learning tadi itu. Saya kira itu ya, Bu ya. Jadi semoga selamat ya, Bu ya, sudah ini. Jadi ini tahapan masih panjang, jadi yang penting semangat, Bu ya. Oke, baik, saya sekarang berikutnya untuk ke Pak Rifai. Ya, terima kasih Pak Dr. Arif Asturi. Bu Maimunatun, Nggih, Pak. sehat nggih Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Masih tegang Bu Maimunatun? Berusaha untuk tertawa, Pak. Oh, tertawa itu tidak dilarang. Bu Maimunatun sudah berapa lama mengabdi? Mulai tahun 2009, Pak. 2009 ya. Nggih. 2009 kalau hari ini 2022 berapa tahun berarti? 2009 apa ya? 13 berapa ya? 10. Sebentar saya hitung kok. Saya tegang sampai nggak bisa berhitung. 2009, 12, 14 tahun ya Pak? Iya betul. 14 tahun ya? Iya Pak. 14 tahun berarti kan sudah sangat lama sekali mengabdi. Alhamdulillah pada tahun ini Bu Maimunatun sudah ikut proses PBG dan pada sore hari ini sudah sampai pada tahapan
uji komprehensif. Bagi saya itu sesuatu yang sangat perlu untuk disyukuri, Bu Maimunatun. Bu Iya. Maimunatun. Iya, panggilannya Bu Muna saja Pak, biar tidak sulit. Oh iya. Asli Sidoarjo, Bu. Alhamdulillah asli Sidoarjo Porong Pak, yang dampak Lapindo itu Pak. Oh, yang dekatnya Lapindo ya. Nggih Pak. Oke, Ibu tadi mengajar kelas 5, Bu ya? Nggih Pak. Mengajar kelas 5, kemudian materinya ikhlas ya. Nggih Pak. Ini ikhlas dalam hal apa, Bu? Ikhlas dalam beramal Pak judulnya. Nah, ikhlas dalam beramal itu andaikan ditarik ke dunia real, ke dunia nyata hari ini, contoh konkretnya seperti apa, Bu Maimunatun? Nggih. Bisa sedekah, bersedekah, bisa menyumbangkan amal jariahnya ke masjid, bisa sholat, bisa ngaji atau haji. Pokoknya yang berkaitan dengan amal baik itu diusahakan dalam kondisi ikhlas kalau beramal gitu. Kalau seseorang infak di masjid tidak ikhlas tapi infaknya banyak begitu, gimana itu, Bu Maimunatun? Tidak ikhlas tapi banyak gitu. Iya. Pertanyaannya diterima apa tidak gitu Pak? Iya. Untuk amal itu yang tahu diterima dan tidaknya kan hanya Allah. Karena ikhlas itu juga urusannya dengan hati, dan hati itu adalah yang tahu hanya Allah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di materi yang tadi, berdasarkan sebuah hadis bahwasanya Allah tidak melihat bentuk tubuh atau bentuk rupa, tapi yang dilihat adalah hati. Jadi kita tidak bisa melihat amal ibadah seseorang itu diterima atau tidak, karena yang berhak mengatakan amal itu tertolak atau tidak diterima itu hanyalah Allah. Jadi kita tetap melakukan ibadah saja, urusan diterima atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Ya. Andai kan Bu Maimunatun ini adalah panitia pembangunan masjid. Untuk pembangunan itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, ada seorang itu infak itu 50.000 tapi ikhlas. Kemudian ada lagi orang itu yang infak itu 1 juta tapi tidak ikhlas. Kalau Bu Maimunatun pilih yang mana, Bu? Saya pilih dua-duanya, Pak. Kenapa? Saya pilih Alasannya dua-duanya. apa? Karena masjid sangat membutuhkan donatur dari beliau-beliau itu. Meskipun berapapun 50 ikhlas dan 1 juta tidak ikhlas. Kita tidak tahu kan tidak ikhlasnya itu karena apa dan ikhlasnya juga karena apa. Karena saya tekankan lagi, ikhlas itu adalah perbuatan hati. Yang tahu seseorang ikhlas dan tidak itu hanya Allah. Jadi manusia tidak bisa mengatakan dia tidak ikhlas. Kenapa kok tidak ikhlas? Karena pamer, ingin dipuji. Itu tidak bisa langsung semata-mata kita katakan beliaunya tidak ikhlas. Mungkin karena dengan tujuannya menyampaikan amalnya di depan umum, itu mungkin ada dua kriteria juga. Mungkin dari sisi positifnya orang tersebut mempunyai motivasi dakwah. Mungkin dengan saya beramal seperti ini 1 juta bisa menarik donatur-donatur lain yang lebih kaya, yang lebih dermawan daripada saya untuk lebih banyak menyumbangkan uangnya daripada saya. Mungkin 20 juta atau mungkin yang lebih banyak lagi gitu. Dan juga di sisi lain dampak negatifnya, mungkin ada orang yang berkata, oh itu namanya tidak ikhlas karena diketahui orang banyak. Nah, seperti yang saya tekankan lagi, kenapa orang itu menampakkan sedekahnya, kan mungkin ada dua persepsi itu tadi, dari mungkin tujuan dakwahnya atau untuk menarik dermawan yang lainnya, ngoten. Berarti contoh yang seperti itu termasuk contoh ikhlas dalam perbuatan, Bu ya? Iya. Oke.
Saya itu justru khawatir begini. Yang ikhlas itu justru yang 1 juta tadi saya khawatir. Yang 50.000 bilang ikhlas dan tidak ditampang itu khawatir karena malu, khawatir saya, Bu. Yang lainnya itu banyak-banyak, tapi karena hanya bisa berinfak 50.000 karena malu, diketahui oleh orang banyak, akhirnya dia tidak menunjukkan amal perbuatannya. Khawatir saya begitu. Itu konteks hari ini loh, Bu ya. Jadi saya itu hanya ingin menyampaikan bahwasannya pemahaman ikhlas itu menjadi sangat dinamis sekali hari ini. Dan penjelasan Bu Maimunatun yang kedua tadi juga menarik kalau versi saya. Nah, minimal dengan berangkat dari dua penjelasan yang 1 juta tadi Bu Maimunatun, saya itu hari ini memahami sebuah makna ikhlas ya, walaupun saya juga belum tentu ini kebenarannya. Bagi saya itu tidak ada, Bu, manusia yang ikhlas itu tidak ada. Nah, seseorang ketika akan menuju atau melakukan ikhlas itu maka dia harus belajar dan pada titik tertentu dia harus dipaksa untuk melakukan itu. Kalau saya memahaminya begitu. Seseorang itu kalau tidak dipaksa beramal maka dia juga tidak akan bisa beramal dan tidak akan mulai beramal. Tidak hanya berbicara amal saja. Anak kita saja kalau tidak dipaksa untuk beribadah itu juga susah. Jadi memang ikhlas itu sesuatu yang sangat dinamis, kemudian ikhlas itu sesuatu yang sangat susah untuk diselesaikan itu bagi saya. Cuma heran saya yang melatar belakangi Bu Maimunatun kok mengangkat tema ikhlas ini apa alasannya? Karena memang di situ pembelajaran kelas 5 di pembelajaran 8 itu ada pelajaran hidup sederhana dan ikhlas beramal. Jadi mau tidak mau ikhlas itu memang harus diajarkan ke anak-anak. Jadi dengan fenomena yang seperti kita lihat sekarang, sedikit-sedikit update status beramal, update status beribadah, itu termasuk ikhlas apa tidak ya? Nah, itu kan memang harus penting kita pelajari, tapi tetap ikhlas itu adalah perbuatan hati. Yang tahu, yang bisa menilai hanyalah Allah. Jadi intinya seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 271, meskipun kita itu menampakkan sedekah, itu adalah baik. Di Al-Quran dijelaskan seperti itu, menampakkan sedekah itu baik. Akan tetapi, jika menyembunyikannya pun itu lebih baik. Dan jika kita ikhlas, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Itu janjinya Allah di situ. Tapi tetap kita tidak, sebagai manusia tidak tahu orang itu beramal ikhlas atau tidak. Karena ikhlas itu adalah urusan hati. Dan yang tahu hati hanyalah Allah. Ngoten. Oke. Bu Maimunatun tadi barusan menyebut apa, Bu, tadi, Bu? Menyebut dalil apa tadi? Surat Al-Baqarah, Pak. Ayat berapa, Bu? Ayat 271, Pak. Coba saya dituliskan, Bu. Tidak boleh melihat, Bu, ya. Kalau melihat berarti kan tidak ikhlas, kan, Bu. Dibaca apa ditulis, Pak? Ditulis. Itu sodakoti. Ani'imah. Untuk Allah. Untuk Allah. Untuk Allah. Ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'i fa huwa khairul lakum. Apa, Bu Maimunatun dengan itu? Kenapa, Pak? Hafal. Dengan ayat itu hafal.
Ini penggalan ayat Pak, karena memang di materinya kan ada, tapi untuk di materi yang saya sampaikan dalil naklinya hanya yang saya sebutkan surat Al-Bayyinah dan surat Al-An'am ayat 162 saja. Karena dalil nakli tentang ikhlas kan banyak di Al-Qur'an. Jadi kalau anak-anak terlalu banyak menghafal juga kan kasihan, Pak. Kalau yang barusan ditulis itu artinya apa itu, Bu Maimunah? In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi intinya kalau kita itu bersedekah dengan menampakkan itu baik. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi menyembunyikan itu jauh lebih baik. Intinya seperti itu, Pak. Oke. Satu lagi yang terakhir, Bu Maimunah. Ini berbicara ikhlas, berbicara kaitannya dengan amal ibadah juga. Ada seorang cewek yang usia nikah. Katakanlah namanya Siti. Namanya Siti cewek tadi. Nah kemudian Siti ini termasuk bunga desa. Atau kalau Bu Maimunah rumahnya Porong berarti kan kota ya, berarti kan termasuk desa Pak. Bunga kota kan begitu ya. Desa Porong Pak, bukan kota. Jadi kalau saya ngomong desa tersinggung karena rumahnya kota kan. Boten Pak. Siti ini kan salah satu bunga kota yang ada di Porong, Bapak. Nah, karena kecantikannya, akhirnya banyak pemuda itu yang tertarik dengan Siti. Sampai pada tahapan tertentu akhirnya muncullah dua pemuda, yang satu bernama Ahmad, yang satu bernama Budi. Nah, dua pemuda ini sama-sama sangat mencintai Siti dan ingin menikah dengan Siti. Nah, kemudian dua pemuda itu adalah sahabat Bu Maimunah. Jadi Ahmad sama Budi itu sahabat, teman. Awalnya tidak tahu kalau dua orang sahabat ini sama-sama mencintai Siti, karena kan Siti kan teman kuliah kan begitu. Sama-sama teman kuliah, seangkatan dan sebagainya. Nah, pada suatu saat akhirnya tahu kalau ternyata dua orang ini, Ahmad sama Budi ini tujuannya sama. Sama-sama mencintai Siti dan ingin menikah dengan Siti. Di satu sisi, Siti ini juga sudah waktunya untuk menikah kan begitu. Maka kan harus segera ada keputusan siapa jadinya yang menikah dengan Siti. Kan begitu ya Bu Maimunah ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, cinta segitiga gitu Pak. Iya, kalau ya itu loh, bedanya orang kota dengan orang desa seperti saya kan langsung tahu itu namanya cinta segitiga. Kalau saya tidak tahu Bu Maimunah. Nah, kemudian si Ahmad sama si siapa namanya tadi? Budi Pak. Nah, Ahmad sama Budi. Si Ahmad Budi ini akhirnya ketemu. Karena Pak Siti juga sama-sama mencintai aslinya. Tapi kan tidak mungkin menikah dengan dua laki-laki, tidak mungkin. Nah, akhirnya si Ahmad ini memutuskan dan dia merelakan kalau Budi itu yang menikah dengan siapa itu? Dengan Siti. Nah, saya ulangi, akhirnya si Ahmad ini merelakan Budi menikah dengan Siti. Berarti kan si Ahmad kan mundur kan tidak jadi nikah Bu ya? Ya. Nah, maka dengan adanya cerita itu dan akhirnya juga menikah beneran. Nah, menurut Bu Maimunah, yang dilakukan Ahmad ini termasuk kategori ikhlas apa bukan? Kemudian itu juga termasuk perbuatan yang baik apa bukan? Iya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya Ahmad mundur alon-alon ya itu karena memang satu, percaya dengan takdirnya Allah bahwa memang Siti bukan untuknya. Terus yang kedua itu termasuk ikhlas. Jadi cinta memang butuh pengorbanan ya Pak. Meskipun sakit ya sudah harus berkorban. Jadi
meskipun sakit sudah diikhlaskan saja. Siti bersanding dengan si Budi, tetap mendoakan supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu, Pak. Jadi tetap kalau menurut saya itu sudah bagian dari kategori ikhlas. Yang pertama tadi karena memang satu percaya dengan takdirnya Allah tadi. Karena mundur kemudian merelakan untuk si Budi. Seperti itu. Berarti yang termasuk kategori ikhlas dan baik itu justru yang mundur alon-alon seperti lagu itu ya, Bu Maimunah. Karena mungkin itu yang terbaik bagi Siti untuk memilih Budi, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau saya kok sedikit berbeda ya, Bu Maimunah ya. Monggo, Pak. Perbedaan itu boleh. Iya. Dan harus kalau tidak berbeda, Tuhan tidak maha kuasa nanti. Bagi saya itu tidak masuk kategori ikhlas. Apalagi berbicara Ahmad. Bagi saya Ahmad itu pengecut, Bu Maimunah. Dan tidak hanya sekedar pengecut, dan itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas, kemudian takdir, tidak ada. Dan justru yang saya acungi jempol itu adalah si Budi. Itu kalau versi saya loh. Kenapa alasannya? Yang pertama, satu, nikah itu ibadah, Bu Maimunah. Jangan lupa, nikah itu ibadah. Kalau berbicara ibadah, mendahulukan orang lain itu hukumnya makruh, kan begitu? Ya kan? Ya apa enggak? Iya. Soal Tadi ibadah, pertanyaannya yang sudah untuk nikah itu kan Sitinya, Pak, bukan Ahmadnya, Pak. Yang saya tangkap seperti itu. apakah dua orang itu ketika mau menikah tidak dikatakan ibadah? Nggih, semuanya ibadah, Ya. dua-duanya ibadah. Nggih. 3 orang itu kan sama-sama akan menjalankan ibadah kan? Nggih. Ya apa enggak, Bu Maimunah? Nggih. Pemahaman Nah. saya itu yang sudah siap nikah itu hanya Siti gitu pemahaman saya. Loh, Nggih, Pak. kok hanya Nggih. wong jelas kemudian si Ahmad merelakan Budi untuk menikah dengan apa itu? Dengan Siti. Nggih. Padahal 3 orang itu sama-sama ingin menuju ibadah. Dan ketika berbicara ibadah mendahulukan orang lain, itu ada yang mengatakan haram, yang paling ringan itu makruh. Kan begitu? Ya kan? Nggih. Nah, begitu Bu Maimunah. Jadi jangan lupa, ada banyak hal ketika berbicara ibadah, ikhlas itu kadang kita selalu mencontohkan itu infak saja. Oke. Oh, nggih, Pak. Mencontohkan sodako. Dinamika itu tidak seperti itu hari ini, sudah luar biasa. Bahkan ketika saya mencontohkan si Ahmad sama Budi itu juga berbicara ibadah. Kalau berbicara ibadah mendahulukan orang lain, itu kalau di kitabnya Syahato itu hukumnya makruh. Itu loh, Bu. Begitu ya? Nggih, Pak. Terima kasih. Nah, begitu. Jadi kalau dengan saya itu sederhana-sederhana saja konfirmasinya. Itu ya, Bu Maimunah ya. Nggih, karena memang tidak sering lihat sinetron yang cinta segitiga itu, Pak. Atau Loh, saya juga tidak pernah. Enggak melihat, maksudnya fenomena yang seperti itu belum pernah. Nah, saya yakin fenomena seperti ini banyak sekali di Sidoarjo. Bu Maimunah harus hati-hati dan persiapan kalau moro-moro siswanya tanya seperti itu. Nggih, Pak. Nggih. Kalau Itu kita berbicara siswa SD ibadah, kelas 5. Siswa kelas 5 masa sudah pemikirannya ke menikah, Pak. loh, ya tidak hanya siswanya, orang tuanya. Iya. Ada yang mau menikah lagi, apa tahu Bu Maimunah? Nggih, Pak, nggih. Sederhana, ikhlas itu sama berbicara adil, apalagi ngomongkan nikah. Ada seorang laki-laki sudah punya istri 1, mau nikah lagi, hukumnya agama jelas boleh. Laki-laki nikah 4 sampai 4 boleh. Bu Maimunah kelas kalau ada wanita yang suaminya mau nikah lagi. Ya enggak mau, Pak. Makanya saya tadi bertanya, kenapa Ibu kok mengambil tema ikhlas? Ikhlas itu susah loh, Bu Maimunah, dinamis sekali. Iya.
Padahal kalau ada wanita yang mau di madu itu langsung dibangunkan rumah di surga, Bu Maimunah. Tapi jarang ada yang bisa, Pak. Kecuali orang-orang yang solehah. Nah, ya itu namanya kan menjadi egois gitu. Sudah tidak bicara ikhlas lagi. Begitu kan ya Bu Maimunah? Jadi Iya, Pak. Terima kasih. contoh itu yang real-real Bu Maimunah. Jangan hanya berbicara tentang sodako, uang, jangan hanya bicara itu. Banyak contoh real dan itu menjadi dinamika kita hari ini. Dan itu perlu penyelesaian yang sesegera. Begitu ya Bu Maimunah ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Sementara itu, terima kasih. Sekali lagi selamat, Bu Maimunah, sudah sampai pada tahapan ini. Iya, terima kasih Bapak. Mohon doanya. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Arif Mansuri sama Pak Imam. Untuk. Baik. Kita lanjut ya. Saya boleh live berarti, Pak? Boleh live, Bu Maimunah. Iya, terima kasih Bapak, Pak Imam, Pak Arif, Pak Rifai. Assalamualaikum.